Apa kabar anak-anak semua? Oke, hari ini kita sudah memasuki jam pelajaran yang kedua. Itu sebelum kita mulai pada kali ini, maka Bapak buka dulu dengan basmalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Bapak tanya lagi sekali lagi. Kabarnya bagaimana anak? Sebelumnya tadi ngapain? Tidur. Oh, tidur. Tadi nggak belajar berarti ya? Oh, jam kosong ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita membaca doa belajar bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Fahri. Silahkan Mas Fahri dipimpin untuk doa mau belajar. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wabil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Faris sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Mudah-mudahan kita hari ini belajar diberkahi oleh Allah dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmunya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, coba lihat di layar teman-teman semua, anak organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, sebelum masuk organisasi otonom, kan kemarin kita di awal pertemuan kita sudah belajar tentang sejarah Muhammadiyah. Nah, yang mana sejarah Muhammadiyah itu berdiri pada tahun 1912. Nah, setelah itu Muhammadiyah mempunyai anak-anak juga. Nah, apakah di Muhammadiyah itu punya batasan usia? Nah, ternyata di organisasi otonom itu juga ada organisasi yang seperti kita, pelajar-pelajar, pemuda dan juga pemudi, dan juga ada seni bela diri dan juga kepanduan dan sebagainya. Nah, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya siapa di sini yang udah tahu organisasi otonom? Belum. Oh, belum. Oke, sebelumnya sini siapa yang dulu SMP-nya Muhammadiyah? Angkat tangan. Oke, Mas Hasbi udah pernah ikut IPM belum? Aduh, tapi udah tahu IPM itu apa? Udah tahu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke pengertian dulu biar lebih tahu. Nih, coba bacakan Mas Paji. Baik Pak. Organisasi otonom Muhammadiyah adalah organisasi yang berada di bawah Muhammadiyah. Otom memiliki kemandirian mengatur kegiatan, tapi tetap sejalan dengan tujuan Muhammadiyah. Oke, sudah tahu kan pengertiannya gimana kan? Tapi tetap sejalan dengan Muhammadiyah. Oke, selanjutnya. Nah, itu ada tujuannya, nah bisa dibaca. Jadi tujuannya itu menjadi wadah salah satunya. Yang ketiga itu menjadi menyiapkan kadar umat dan kadar persyarikatan dan juga membina. Nah, jadi Muhammadiyah itu sebagai bapak kita. Jadi anak-anaknya itu seperti Aisyah, itu kan ibu kita. Terus ada pelajar Muhammadiyah khususnya karena kita di sini di bangku SMA. Sini kelas berapa? Kelas 11. Nah, kelas 11. Jadi kita sini ada latihan HW, ada tabak suci dan juga khususnya siapa yang dulunya pernah ikut OSIS? Nah, OSIS itu sama kayak di sekolah Muhammadiyah itu IPM, tapi agak berbeda dikit ya. Terima kasih Mas Maji. Selanjutnya. Nah, macam-macam otom itu ada berapa? 7 ke 6? Oh, ada 7. Nah, kita sekarang di sekolah ini ada berapa otom pemuda atau berapa otom yang kita ikuti sebagai pelajar? 1. Ini? Dan yang terakhir? Nah, maka kita di sini kita akan membahas tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai salah satu otom Muhammadiyah yang bergerak di sekolah. Nah, di sini peran otom dulu. Jadi peran otom itu khususnya di dalam IPM itu adalah wadah belajar kepemimpinan dan melatih tanggung jawab dan kerjasama. Dan setelah itu, nah ini adalah sejarah singkat tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Setelah ini kita akan sedikit bermain, tapi juga meningkatkan pengetahuan kita tentang
kemuhamadiyahan dan juga IPM gitu. Khususnya di IPM ini. Jadi IPM itu lahir pada tahun 1961 tanggal 18 Juli. Dan selanjutnya ini ada sebuah kata-kata dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, silahkan dibaca Mas Hasbi. Nah, kita juga sekolah ini juga salah satunya mencari hidup dan juga menghidupi Muhammadiyah karena kita mengisi sekolah Muhammadiyah. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini karena kita singkat saja dalam PowerPoint-nya, tapi kita setelah ini akan ke pembelajaran inti, yaitu nanti kalian di sini mencari pasangan, nanti akan Bapak bagikan sebuah kertas, nanti kalian berdiskusi, nanti akan ada presentasi singkat. Gitu ya. Sudah cukup? Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Oke, nih. Sekarang lihat, Bapak buat apa nih? Nah, berwarna-warni kan? Bagus gak? Nah, kayak karena di sini cuman ada beberapa, jadi langsung kalian lingkup jadi satu kelompok ya. Nanti yang maju, silahkan 2 orang ya. Paham ya? Ada yang tanyakan lagi? Oke, sekarang Bapak bagikan. Nih. Mana? Nih. Oke, siap. Nanti Bapak kasih waktu 1 menit untuk diskusi dulu. Nanti kalian saling mendiskusikan jawaban kalian terhadap yang dibagikan itu, baru nanti berkumpul. Oke. Nah, atau belajar video. Ya. Atau belajar ada PM, terus ada 10 waton sama ada Ayo apa tadi? tapak suci. Nah, suci. Hobi. Nah, nanti jadi besoknya orto. Video ini untuk mendukung cita-cita Muhammadiyah untuk masyarakat Islam. Aduh, lanjut tuh Mas Maji apa? Nah, kalau peran ortom itu di sekolah itu untuk wadah bagi siswa untuk belajar lebih kreatif lagi. Terus selain itu supaya siswa bisa mengasah soft skill yang ada dalam diri siswa, seperti skill silat itu ada di Prosuti, skill panduan ada di simulator, dan skill intelektual itu ada di IPM. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, nanti habis ini presentasi ya, ditunjuk salah satunya ya. Oke, silakan setelah ini presentasi dan digabungkan dari satu pembahasan tadi, dari 3 kartu tadi. Nanti yang maju 2, Mas Hasbi sama Mas Maji, untuk menyampaikan tadi apa, ada peran ortom pelajar dan juga apa tadi tujuan dari dibentuknya ortom, dan juga sebutkan apa tadi ortom pelajar. Silakan berdiri. Baik, Pak. Oke. Mohon izin untuk presentasi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita tadi yang berkaitan dengan ortom apa saja, terus sama peran ortom, sama tujuan bentuknya ortom. Nah, biasanya contoh ortom di pelajar itu ada 3. Yang pertama itu ada IPM, yang kedua itu ada Prosuti, dan yang ketiga itu ada simulator. Nah, terus peran 3 ortom tersebut itu seperti apa? Yang pertama, perannya itu sebagai wadah untuk mengasah kemampuan siswa dalam berdiskusi, yaitu di BNN dan keorganisasian. Sedangkan di simulator itu mengasah kemampuan siswa untuk berlatih panduan, berlatih untuk bagaimana caranya mengasah kemampuan soft skill yang berada di panduan itu sendiri. Sementara di tapak suci itu tidak lain dengan sebatas yaitu mengasah keahlian, tapi hanya di bidang silat itu. Sekian selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara. Oke, recap dulu nih. Oke, ini selanjutnya dari presentasi teman saya di sebelah. Jadi apa tujuan bentuknya ortom sendiri itu adalah sebagai wadah untuk pelajar di sekolah. Ini hampir sama seperti OSIS,
Tapi ini lebih luas cakupannya. Dan ini pun mendukung laki-laki kita baik dalam bidang intelektual, terus bagaimana kita bermasyarakat juga, dan juga bagaimana kita meningkatkan ilmu agama kita juga. Oke, terima kasih. Sangat, oke, diberi tepuk tangan buat dua teman kita ini. Iya. Oke, semuanya dari jawaban kalian itu benar semua. Jadi nggak ada yang salah karena kita di sini sama-sama belajar. Tapi Bapak luruskan sedikit bahwa tujuan ortom itu adalah untuk mewadahi dan juga membina kader, khususnya kita anak-anak muda. Karena kita di sini sebagai apa? Pelajar Muhammadiyah, pandu Muhammadiyah, dan juga kalau tadi disebutkan tak maksudnya sebagai pesilat dari Muhammadiyah gitu. Nah, jadi tujuan ortom tadi sudah disebutkan, sudah bagus, dan salah satunya adalah untuk membangun dan juga mewujudkan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Cukup? Oke, maka dari itu Bapak tutup, dan sekarang kita ucapkan bersama-sama dengan doa hamdalah. Alhamdulillah. Kita sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.